Baik, saya mulai untuk materi future, teman-teman. Nah, future ini satu 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 instrumen investasi juga, derivatif juga yang menjadi pilihan setelah kita belajar optionnya. Ada futures ya. Nah, nanti ini cakupan pembahasannya nih, teman-teman. Nah, futures atau kontrak futures gitu kan adalah perjanjian yang mengikat dua pihak, pembeli dan penjual, untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu, misalnya komoditas, saham, atau indeks. Sama nih ya, sama asetnya, sama, bisa apapun, bisa saham, komoditas, kamu punya beras, punya minyak, punya gandum, punya cabai gitu kan, atau kamu punya indeks, nilai indeks gitu kan ya, dengan harga yang telah disepakati dengan tanggal penyelesaian dan pengiriman yang ditentukan di masa depan. Ya. Nah, kontrak future ini diperdagangkan di bursa berjangka gitu ya. Dan kedua belah pihak itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan kontrak pada waktu yang telah disepakati, baik pada saat harga aset itu naik maupun turun. Nah, ini perbedaan dengan option yang tadi kita sudah pelajari, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai kewajiban pelaksanaan. Pada kontrak future, wajib nih ya, dia melaksanakan kontrak tersebut. Jadi kalau sudah menentukan untuk main future itu wajib gitu. Walaupun expire date-nya pada saat expire date itu terjadi. Namun di option gitu kan dia punya hak, ya kan? Bukan kewajiban untuk melaksanakan kontrak. Nah, itu bedanya di situ. Terus pihak yang terlibat, ya di sini kewajibannya sama nih antara pembeli dan penjual, memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi kontrak. Sementara di option, pembeli memiliki hak untuk melaksanakan kontrak, sementara penjual memiliki kewajiban jika pembeli itu mengeksekusi opsi. Kan bisa jadi kan nggak dieksekusi gitu. Itu option. Kemudian pembayaran di awalnya nggak ada pembayaran premi nih, jika margin tersebut harus dipenuhi. Nah, terus kemudian kalau di option ada premi, ya, yang tidak dapat dikembalikan jika opsi tersebut tidak dieksekusi. Jadi dieksekusi atau enggak tetap bayar premi gitu kan. Fleksibilitas nggak fleksibel gitu kan, nggak fleksibel kalau feature. Kenapa? Karena dia harus memenuhi sesuai dengan ketentuan di awal. Kalau option dia lebih fleksibel karena di sini pembeli bisa memilih untuk tidak melaksanakan kontrak jika tidak menguntungkan. Tujuannya ya biasanya untuk hedging juga nih ya, future untuk hedging juga gitu kan, atau spekulasi pada fluktuasi harga di pasar masa depan. Nah, kalau option digunakan untuk spekulasi juga untuk hedging sebenarnya ya. Bisa sebenarnya sama tujuannya sama ini dua-duanya. Resiko kerugian gimana kalau pada future? Kedua belah pihak itu bisa mengalami kerugian jika harga bergerak tidak sesuai dengan harapan. Jadi bisa bisa dua-duanya bisa mengalami kerugian. Pembeli option hanya kehilangan premi yang dibayarkan jika tidak mengisi option. Option juga berisiko lebih besar. Penyelesaian kontrak biasanya diselesaikan dengan pengiriman fisik atau pembayaran selisih harga atau cash settlement. Kemudian, option biasanya diselesaikan dengan eksekusi option, transaksi penjualan dan pembelian atau pembelian kembali posisi ya. Tuh. Contoh nih, contoh kontrak future ya. Misal ya, di kita komunitas nih ya, kita jual komoditas kita seorang petani gandum gitu ya. Kita ingin melindungi diri nih dari fluktuasi harga gandum yang merugikan pada saat panen tiba. Kan kalau panen kan banyak banget itu gandum ya, otomatis kan harganya kan akan turun ya kan. Supply demand lah ya, ketika supply-nya banyak gitu kan, demand-nya turun kan, berarti kan harga nanti akan turun gitu kan. Nah, sehingga untuk melindungi itu dia kita nih kita kita coba kita coba ikut kontrak future gitu kan. Nah, ini karena kita menggunakan contoh di luar negeri ya, satuan dari ini bushel pakainya ya di gandum gitu. Jadi Anda menjual kontrak future untuk 1.000 bushel gandum. Bushel tuh mungkin karung kali ya. Bentuknya mungkin berbeda atau apa ya, karung atau apa ya bentuknya ya, bushel, coba-coba dicari deh. Bushel tuh apa gitu kan?
pada harga ya, jadi ada 1.000 basel pada harga 5.000 per basel dengan tanggal penyelesaian atau expire date-nya itu adalah 3 bulan gitu ya. Nah, pembeli kontak future ini setuju nih untuk beli 1.000 buzzer ini ya pada harga 5.000 per buzzer terlepas ketika harga gandum itu tinggi atau rendah. Pokoknya aku beli ini kamu dah, beli gandum kamu dah gitu. 3 bulan lagi ya terlepas itu naik atau tinggi gitu. Nah, kewajiban bagi Anda seorang penjual ya dan pembeli itu wajib melaksanakan kontrak pada waktu yang ditentukan. Ya, harus. Pokoknya setelah 3 bulan harus terjadi transaksi gitu kan. Nah, misal pada saat gandum itu turun jadi 4.500 per basel, tetap harus jual dengan harga 5.000 per basel gitu. Gitu, meskipun Anda rugi. Gitu. Dan jika harga gandum naik 5.500, tetap si pembeli kontrak itu membeli dengan harga 5.000 dan dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan untung. Sementara kita menjual harus menyelesaikan kontrak dalam harga 5.000 per basel. Ini ini salah satu cara nih ya teman-teman petani, pekebun gitu. Kalau di luar negeri dia tuh main feature loh, gitu. Saya nggak tahu di Indonesia ya. Itu dia main feature. Tujuannya ada apa? Untuk melindungi dari fluktuasi harga dengan menjual kontak feature. Gitu. Kemarin tuh kan cabai luar biasa tuh harganya kan, tinggi banget kan gitu. Terus gimana nih pedagang-pedagang nih, pedagang-pedagang di pasar gitu kan? Nah itu. Udah ngerti nggak dia kayak gini ya? Tahu deh. Jika harga turun, dia dapat tetap menjual dengan harga yang lebih tinggi meskipun ada resiko kerugian jika harga pasar naik. Contoh option. Nah, option kan kemarin ya, tadi ya, nggak usah ya. Tadi udah. Kemudian berbagai jenis komoditi untuk futures di Amerika. Nah, ada gandum, oats ya, minyak kedelai, barley, flaxseed, rapeseed, rye, and canola. Hewan dan daging ini juga dijual nih, sapi, daging, sapi yang masih hidup maupun sudah dalam bentuk daging gitu, babi gitu kan. Makanan, coklat, jus keju, serat kapas, logam gitu ya. Terus bisa juga dia jual treasury bills, treasury notes, treasury bonds, municipal bonds gitu. Bisa juga dia jual indeks saham S&P ya, 500 index ya, atau NYSE, New York Stock Exchange Composite Index ya, Casey Value Line Index gitu. Atau dia juga jual uang 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 ya, dia punya uang dalam pounds, pounds, dolar Kanada, franc Swiss, franc Prancis, yen Jepang, dolar. Nah, kemarin kan heboh tuh ya, rupiah itu 8.000 dolar gitu. Langsung. Ada pranknya kemarin ini sempat lucu tuh. Nah, lanjut aja dulu ini. Nah, sekarang kita belajar tentang terminologi nih dalam future ya. Yang pertama adalah underlying assets, yaitu komoditas atau aset yang menjadi objek utama dalam sebentar. Sudah direkord ya? Tunggu, rekod ya teman-teman. Coba, tolong dicet rekod kan? Daripada saya keluar. Udah direkod? Udah ya? Udah rekod ya? Oh, udah rekod ya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Underlying aset gitu kan. Komoditas aset yang menjadi objek utama dalam kontrak future bisa ditukarkan dan diselesaikan dalam tanggal yang ditentukan, bisa berbagai jenis komoditas, saham, indeks, dan instrumen lainnya gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya kita punya minyak, bisa dikatakan minyak itu underlying asetnya. Kemudian ada yang namanya settlement date atau delivery date, atau disebut dengan tanggal penyelesaian atau tanggal pengiriman. Settlement date atau delivery date adalah tanggal yang disepakati dalam kontrak future di mana transaksi itu diselesaikan. Dan pada tanggal ini, pembeli dan penjual kontrak future itu diwajibkan untuk melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik itu pengiriman dari fisik dari aset dasarnya maupun penyelesaian secara finansial. Nah,
Beda ya, settlement, debt, berarti kon- eh, yaitu tanggal atau tanggal di mana apa namanya disepakati dari kontrak future itu tersebut. Kemudian ada delivery date ya kan, tanggal di mana eh, kontrak di mana mengharuskan bahwasanya pengiriman fisiknya itu gandum atau minyaknya itu dikirim kan gitu. Kemudian ada future price. Future price adalah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ya kan dalam kontrak price gitu. Misal nih ya, minyak itu disepakati 50.000 per barel. Maka future price-nya itu adalah 50.000 per barel. Ya. Pada tanggal penyelesaian meskipun harga minyak itu berbeda, bisa naik atau turun gitu kan, harus ya sesuai dengan harga future yang telah ditetapkan gitu. Kemudian ada position long atau long position gitu kan. Nah, long position diambil oleh pihak yang berniat untuk membeli aset dasar pada masa depan atau settlement debt. Pihak ini menyetujui kontrak dan juga membeli aset dasar pada harga yang telah disepakati atau future price. Pihak yang telah mengambil posisi long akan diuntungkan jika harga aset dasar itu naik di pasar karena mereka dapat membeli dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang lebih tinggi pada saat settlement. Ada lagi juga namanya short position. Short position diambil ketika penjual itu berniat untuk menjual aset dasar pada masa depan. Pihak ini menyetujui kontrak untuk menjual aset dasar pada harga yang telah disepakati di kemudian. Nah, jadi apa sih implementasinya short dan long position? Jadi kita contohnya kita misalnya sebagai trader itu percaya misalnya harga minyak itu akan naik nih beberapa bulan gitu kan. Nah, akan naik dalam beberapa bulan kita ngambil namanya ngambil posisi yang long gitu. Jadi kita ngambil membeli kontrak future untuk minyak. Nah, sedangkan kalau kita tahu ya harga minyak itu akan turun, maka kita ambil ambil posisi short. Jadi kalau turun kita ambil posisi short. Short itu karena kita akan eh, berencana akan menjual ya kontrak future tersebut gitu. Nih, contoh ya long position. Jadi, misalnya nih harga minyak itu akan naik nih 3 bulan ke depan. Kita ambil long position gitu kan. Harga minyak saat ini itu 50.000 per barel gitu ya. Terus kita ambil kontrak future untuk 100 barel minyak dengan harga 50.000 per barel. Settlement date-nya itu 3 bulan ke depan. Berarti underlying asset-nya minyak ya kan. Future price-nya 50.000 per barel ya kan. Jumlah asetnya 100 barel. Settlement date-nya 3 bulan dari sekarang. Skenario satu nih, kalau harga naik, maka setelah 3 bulan harga minyak itu menjadi 60.000 per barel. Begitu kan? Maka kita akan membeli 100 barel dengan harga 50.000 gitu. Dan sekarang harga pasar minyak itu 60.000. Berarti keuntungannya adalah selisihnya adalah 10.000 per barel. Berarti keuntungannya adalah 1 juta. 10.000 dikali 100 barel 1 juta. Kalau harga turun, ternyata 3 bulan ke depan harga minyak itu menjadi 40.000 per barel, ya kan? Sedangkan kita belinya di harga 50.000, tapi ternyata harga pasarnya 40.000, maka kita akan mengalami kerugian sebesar 10.000 per barel. Jadi total kerugian kita 10.000 dikali 100 barel. Ingat tidak ada premi, tidak ada itu ya premi ya di sini ya. Kalau di sini tidak ada premi. Nah, cuma lebih kurang ini enaknya option kan kita ketika ketika nggak bagus kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita cuma bayar preminya doang. Kemudian sekarang kalau misalnya harga minyak dunia itu turun dalam 3 bulan ke depan dan kita memutuskan untuk mengambil short position, berarti kan short itu jual ya kan. Di harga minyak saat ini itu 50.000 per barel, kita menjual kontrak future itu adalah 100 barel minyak dengan harga 50.000 per barel dengan settlement date-nya itu 3 bulan ke depan ya. Detail kontraknya apa? Underlying asetnya kan minyak gitu kan. Future price-nya kita dapat di harga 50.000 per barel. Jumlah asetnya yang kita ingin jual ada 100 barel. Settlement date-nya 3 bulan dari sekarang. Kalau harga turun, teman-teman, nah harga turun berarti dia biasanya akan mendapatkan, kalau posisi dia itu short, dia akan mendapatkan keuntungan kan. Jadi kalau dia itu turun menjadi 40.000, sedangkan dia itu
jual itu dari harga 50.000 tapi harga pasarnya sekarang 40.000, berarti dia mendapatkan keuntungan dong dengan penurunan harga sebesar 40.000 per barel ini. Berarti total keuntungannya adalah 10.000 dikali dengan banyaknya barel ya, 100.000, 1 juta keuntungannya. Tapi kalau kondisinya naik, kalau posisi kita short gitu ya, kemudian ternyata naik nih, naik nih dari 60.000 per barel ya. Sedangkan kita itu dapat harga di 50.000. Berarti kita mendapatkan kerugian 10.000 ya kan? Kali 100 barel dapat 1 juta. Gitu ya pengertian. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah ya. Sejarah dan prinsip dari kontrak future. Jadi ceritanya nih dimulai di abad 17 ya. Nah, di abad 17 ya, petani dan pedagang di Amerika dan Uni Eropa ini mulai mencari cara untuk mengatasi resiko kerugian akibat fluktuasi harga yang besar dan ketidakpastian permintaan pasar. Nih, jadi ketika ini berkembang dari komoditas dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi zaman dulu ya mungkin pertanian ya gitu kan. Jadi dia menciptakan suatu kontrak dengan namanya kontrak forward ya. Kontrak forward awal mulanya adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual komoditas pada harga yang telah sepakati pada waktu tertentu di masa depan. Namun, kontrak ini memiliki keterbatasan seperti tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder ya, atau yang tidak memiliki standar yang jelas. Jadi nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, jadi harus di bursa efek gitu ya. Kemudian untuk perkembangan kontrak future, yang pertama adalah mengatasi keterbatasan tersebut di abad 19. Para pedagang di Chicago, ya Amerika Serikat mendirikan Chicago Board of Trade atau CBOT pada tanggal 1848 tahun 1848. CBOT itu mendirikan kontrak future yang lebih terstandarisasi dan dapat diperdagangkan di pasar terbuka, sehingga memungkinkan para pelaku pasar termasuk petani dan juga produsen untuk hedging ya, untuk melindungi diri atau komunitas dia dari fluktuasi harga yang merugikan. Dan kontrak future ini menjadi lebih terstruktur dan dapat diperdagangkan yang memberikan peluang kepada petani, pedagang, dan investor untuk mengurangi resiko ketidakpastian harga komoditas. Nah, prinsip dasar kontrak future yang pertama adalah standarisasi. Berarti seperti jumlah komoditas yang perdagangkan, standarisasinya ada. Ya harusnya kayak gimana nih gitu. Yang kayak gimana jenisnya nggak bisa sembarangan ini. Gandum yang kayak gimana tuh ada standarnya gitu. Cabai yang kayak gimana, cabai yang ada standarnya. Jadi ada standarisasi di situ. Nggak sembarangan komoditas yang bisa diperdagangkan. Kemudian kualitas dari komoditas tadi udah sebutin ya. Kemudian juga ada standarisasi settlement date-nya gitu kan. Tujuannya adalah untuk mempermudah perdagangan, juga memastikan konsistensi dalam transaksi. Kemudian hanya di transaksi di pasar terbuka gitu ya. Tujuannya sebenarnya untuk transparansi dan likuiditas dari pasar. Contoh kayak CBOT gitu kan, Chicago Mercantile Exchange ya, ada Euronext gitu kalau sekarang ya. Kemudian juga kewajiban pihak yang terlibat, baik pembeli atau long position maupun short position itu punya kewajiban gitu ya untuk nyelesain pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati gitu. Ada margin yang berfungsi sebagai pengaman nih terhadap perubahan harga yang eh, tajam gitu ya. Nah, ini ada lagi yang namanya forward sama future. Kemarin juga udah belajar forward kan? Paling udah belajar forward kita loh ya. Nah, bedanya forward dengan future bagaimana nih? Kalau forward itu pihak pembeli yang long position gitu kan, dia di sini belinya terhadap market maker. Jadi dia membutuhkan perantara atau mak comblangnya yaitu bank gitu kan. Gitu. Jadi di sini dia nggak bisa langsung ya ketemu pihak penjual yang short juga nggak bisa. Jadi dia membutuhkan market maker gitu. Sedangkan kalau future tuh bisa langsung ya, bisa langsung tapi lewat broker gitu. Jadi pihak pembeli ketemu seorang brokernya, broker itu dalam bentuk perusahaan biasanya. Kemudian si broker ini main di lantai bursa gitu kan. Penjual juga ketemu broker, jadi brokernya si penjual sama brokernya si pembeli ketemu di lantai bursa, gitu kan? Kemudian udah terjadilah transaksi, kemudian ada suatu lembaga namanya lembaga Exchange Clearing House gitu ya, yang dia itu merupakan sebagai penjamin, bookkeeper dan overseas delivery. Ya, karena ini kan barang kan ada komoditas di situ.
gitu ya. Mekanisme dan fungsi dari bursa kontrak future ya, di mana semua aktivitas dalam transaksi kontrak future ini sudah terstandarisir ya, dilakukan dalam bursa yang terorganisir atau securities exchange dengan bantuan sebagai sebuah lembaga clearing atau exchange clearing house ya. Dan perdagangan dalam bursa kontrak future ini berfungsi sebagai risk transfer ya, jadi bisa resiko transfer, kemudian pembentukan harga atau price discovery, yaitu eh, dia dapat bentuk harga di situ ya di tempat di bursa kontrak futures tersebut gitu kan. Terus juga sebagai financial stability, kemudian sebagai juga quality control dan juga sebagai efficient information gathering gitu ya. Nah, sekarang future sebagai hedging atau lindung nilai. Mana kita tahu kan tadi ini juga bisa sebagai hedging gitu kan. Jadi di sini untuk melindungi aset yang jadikan patokan dari ancaman ketidakpastian perubahan harga di masa depan. Ada yang ada dua bentuk hedging yang bisa dilakukan di future. Ada yang namanya short, ya short hedge sama juga tadi ya menjual future atau long hedge atau membeli future. Contoh short hedging. Jadi anggap sebuah perusahaan mempunyai 2,1 juta bensin. Besar kontrak berjangka bensin itu adalah 42.000 galon per kontrak. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini berarti dia melakukan nih sekarang ini. Nah, dia lakukan biasanya melakukan posisi short atau jual ya dalam kontrak berjangka untuk melindungi nilai bensin. Jadi, perusahaan itu menjual sebesar 2,1 juta dibagi dengan ini jadi menjual 50 kontrak gitu ya. Jadi nanti dia harus menjual 50 kontrak itu short hedging di sini. Itu caranya dibagi 2,1 juta dibagi dengan 42.000 galon per kontrak, dapatnya 50 kontrak. Nah, future juga sebagai sarana spekulasi ya, yaitu eh, untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang terjadi gitu. Contoh misalnya, Bu Yani meyakini bahwa harga emas itu akan naik ya. Harga kontrak berjangka saat ini pada saat delivery nih ya, delivery yaitu 40.000 per ons. Nah, settlement date-nya 3 bulan kan gitu. Nah, si Bu Yani ini ingin posisi membeli atau long position 5 kontrak emas dan tiap kontrak emasnya dan tiap kontrak emas itu satu kontrak emas itu 100 ons emas ya. Nah, ternyata kayak kan Bu Yani terbukti bahwasanya pada saat jatuh tempo harga emas itu naik jadi 42.000 per ons. Berapa keuntungan? Keuntungannya berarti 40 kontraknya dulu kita hitung ya. Kontraknya itu 40.000 kali 100 kali 5 kontrak. Jadi 20.000. Karena dia posisinya long ya pada saat penyerimaan 500 ons emas pada harga 40.000 ya. Dan menjual emas pada harga pasar 42.000. Berarti keuntungannya 42 dikurangi 42.000 per ons. Berarti 2.000 dikalikan 500 ons dapatnya 1 juta, ada biaya komisi ternyata ya dan biaya transaksi yang belum dipertimbang tetap ada ya kan ini kan kita menggunakan broker ya tetap ya. Lanjut, aliran kas dalam kontrak future pada saat investor itu mengambil suatu posisi pada kontrak future, maka investor harus mengambil sejumlah dana atau margin on pada kontrak yang telah ditentukan pada lembaga clearing. Di samping menyediakan margin awal, investor juga harus tetap menjaga jumlah margin minimum pada tingkat tertentu yang disebut dengan maintenance margin. Dan jika rekening investor kurang dari maintenance margin, maka investor yang bersangkutan harus memberikan dana tambahan sebagai variation margin. Contoh, anggap Bapak Surya memerintahkan brokernya untuk membeli, berarti long, 100 kontrak berjangka suatu aset dengan besar kontrak 10.000 per kontrak. Harga tiap kontrak 110 ya. Berapa nilai kontrak dan nilai total kontrak Bapak Surya? Broker menetapkan margin awal itu 5 juta dan maintenance margin 3 juta. Pada akhir hari perdagangan, aset tersebut ditutup pada harga 107. Nah, 107. Hitung saldo rekening Bapak Surya pada akhir hari. Oke. Nilai kontrak Bapak Surya 10.000 kali 110 berarti 1.100.000 per kontrak. Nilai total kontraknya 1.100.000 kali dia ada 100 kontrak ternyata. Ya, dia beli 100 kontrak, jadinya 110 juta ya, 110 juta.
Settlement, harga settlement 107. Maka posisi kontrak Bapak Surya ditetapkan 1 juta, ya, 1.070.000, ya, 1.070.000 per kontrak dengan nilai posisi berarti 107 juta. Maka dia akan mengalami kerugian sebesar 3 juta, ya, dari 110 dikurangi 107. Dapatnya 3 juta. Nah, kerugian ini mengurangi margin awal 5 juta menjadi 3 juta per dalam rekening gitu. Karena maintenance margin 3 juta, maka broker melakukan margin call yang meminta Bapak Surya untuk menaikkan margin dengan tingkatan semula 5 juta. Nah, jika Bapak Surya tidak menyerahkan uang untuk menaikkan marginnya, maka broker akan menutup posisi kontraknya pada berapapun harga perdagangan yang terjadi di pasar. Itu ya. Saya nggak tahu nih, belum pernah, belum, cuman teorinya aja taunya ya teman-teman. Belum pernah main di situ gitu ya. Masih orang biasa ya, dosen dosen biasa belum main ke situ ya. Sekarang kita belajar tentang penilaian future. Ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga future, ya. Yang pertama adalah harga aset, ya, atau underlying aset. Kemudian yield yang diperoleh sampai dengan adanya settlement debt, ya. Kemudian tingkat suku bunga untuk peminjam dan menabung. Komponennya dilambangkan dengan R. Suku bunga R itu selalu always punyanya rate atau suku bunga. Yield, ya, yield, ya, iya, dalam persentase, P harga di pasar, dan F harga future. Nah, nih. Nah, ini apa nih? Pendapatan saat settlement debt gitu kan. Dari settlement ke kontrak future, jadi biaya pendapatan aset sesuai dengan future itu sebesar F. Pembayaran yield berarti Y-nya dikalikan P, sehingga total aliran kas itu F ditambah YP. Dari tabungan, tabungan itu P, pendapatan bunga itu dikalikan interest rate, R, ya, R kali P, berarti total aliran masuk P ditambah R kali P. Profit yang diperboleh dari strategi tersebut, profitnya adalah P ditambah RP dikurangi F ditambah YP. Jadi ini dikurangin ini, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian pada posisi equilibrium, maka harga future adalah harga di mana profit yang diperoleh dari strategi arbitrase adalah nol. Jadi disamakan nol gitu, teman-teman. Jadi profitnya nol gitu kan. Pindah ruas ke sini, jadinya begini F-nya, begitu. Contoh perhitungan. Aset XYZ dijual di pasar dengan harga 1.000. Aset XYZ akan membayar kepada pemiliknya 200 selama setahun dan dibayar secara triwulan. Sehingga setiap 3 bulan pemilik aset XYZ akan memperoleh Rp50. Settlement debt kontrak future tersebut adalah 3 bulan dari sekarang. Tingkat suku bunga triwulan yang berlaku adalah 8% per tahun. Dengan menggunakan asumsi tersebut, berarti kita nilai F-nya dapatnya dari tadi ya, rumusnya tadi nih. Nih, ya, P ditambah P dalam kurung R dikurang Y. 100 tambah 100 dalam kurung 0,02 dikurangi 0,05. Ya, ini kan negatif ya. 100 dikurangi sekian dapatnya 990. Misalnya pada harga future ditentukan 100.050, maka investor menggunakan alternatif strategi yang pertama, yaitu bisa menjual kontrak future-nya dengan harga 1.050, atau membeli aset dengan harga 1.000, atau minjem, ya, 1.000 pada tingkat suku bunga triwulan 8% per tahun. Ini ada beberapa. Nah, inilah kebutuhan dari seorang financial consultant ya. Dengan demikian, pendapatan investor pada saat settlement date-nya adalah pada saat ini aliran kas dari settlement kontrak future, aliran kas dari penjualan aset sesuai dengan future 1.050.000, yield yang diperoleh dari investasi aset selama 3 bulan 0, berarti totalnya adalah ini tambah ini dapatnya 1.050. Dari pinjamannya 1.000, ada pembayaran pinjaman 2% per 3 bulan, tadi kan 8% per triwulan ya. Berarti 2% per 3 bulan, berarti 2% dari 100.000. Berarti ini dapatnya segini, 1.020. Berarti profitnya adalah 1.050 dikurangi 1.020, dapatnya 30. Kontrak berjangka indeks saham. Kontrak berjangka indeks saham merupakan kontrak berjangka dengan menggunakan variabel pokok atau underlying suatu indeks saham. Di BI ada 4 kontrak berjangka, yaitu LQ Future, Mini LQ Future, Dow Future, dan JP Future. Nah, ini lanjut aja deh.
Banyak ya. Dikit lagi ya. Nah, ini coba lihat. Spesifikasi kontrak berjangka di indeks di BES. Apa BES? Bursa Efek Surabaya ya. Surabaya. Ada Bursa Efek Jakarta, ada banyak ya Bursa Efek Surabaya. Terus tahu aku berapa sih Bursa Efek itu ya. Nah, ini LQ Future ya. Mini LQ Future ya. Dow Dow Future, JP Future nih. Nah, ini nilai-nilainya. Ini untuk wawasan kita aja ya, multiplier per poin gitu. Margin awalnya 3 juta, ini 4% dari nilai kontrak. Kalau dia mini LQ, Dow Future, JP Future. Bulan kontraknya LQ Future sama mini LQ Future, dua kontrak bulan terdekat ya, spot month, second month, and satu kontrak. Nah, itu kan. Nih, kayak gini. Kayak ini adalah wawasan aja ya sifatnya. Anggap hari ini indeks Dow Jones ya, DJIA 11.500. Pak Yapto memperkirakan indeks akan turun, dia masang 10 kontrak dengan harga 11.500 sehingga harga kontraknya adalah 500.000 dikali 220. 500.000 dikali 220. 220 itu dapat dari, ini saya belum belum copy nih, 500.000 sehingga nilai kontraknya itu bar. Oh, dia akan turun, dia memasang. Ini saya belum copy ini ya. Apabila indeks TJI ternyata malah naik, misalnya ke 11.505, berapa keuntungan atau kerugian dari, oh ini diketahui teman-teman, ini diketahui. Multiplier untuk Dow Future adalah 40.000. Kerugian yang diperoleh Pak Yapto adalah 5 poin dikali, karena 5 poin kan ini. Oh ini dari 5 poin kan dari ini nih ke sini 11.500, 11.505 dikurangin ini kan 5 poin ya. Kali 40.000. 40.000 di sini ya. Nah, nih, ya kan, multipliernya kan 40.000. Nah, dikali 10 kontrak, nih kan 10 kontrak. Dapatnya 2 juta, gitu. Indeks arbitrage. Penilaian kontrak berjangka yang telah dibahas pada sesi sebelumnya merupakan dasar dari arbitrage index ya. Dengan menerapkan arbitrage index, pedagang memonitor harga kontrak berjangka indeks dan level indeks variabel pokok dan untuk mereputasi penyimpangan dari keseimbangannya. Anggap ya, kita menggunakan JP Future nih. Nih, kita menggunakan JP Future. Pada saat penyerahan atau delivery itu 2.200. Tingkat indeksnya adalah 2.000. Dividen yieldnya diproyeksi 5% per tahun. Tingkat bunga bebas risiko 10%. Apakah peluang perdagangan, ada peluang perdagangan di sini? Pakai rumus tadi ya. F sama dengan P ditambah P kali R dikurangi Y. Dapat segini. 2.100. Berarti ternyata harga kontrak berjaya terlalu tinggi. Karena dia sebelumnya itu 2.000. Harga kontrak berjalan adalah terlalu tinggi. Bukan terlalu tinggi, lebih tinggi di atas dari 2.000 ya. Ah, ya, jadi gitu. Sekarang kontrak berjangka indeks. Kontrak berjangka indeks juga dipergunakan untuk menurunkan resiko pemegang portfolio. Contoh, Bapak Nanda bertanggung jawab untuk mengelola portfolio saham dengan nilai saat ini 10 miliar. Untuk memiliki portfolionya, Bapak Nanda melakukan short hedge dengan menggunakan kontrak berjangka. Kalau short kan berarti menjual ya. Kemudian dengan lindung nilainya kontrak eh, banyak kontrak berjangka indeks yang disyaratkan untuk nilai efektif dapat melindungi nilai tergantung pada tiga input. Lihat dari nilai portfolio saham saat ini, beta portfolio saham tersebut, dan nilai kontrak dari kontrak berjangka indeks. Contoh, Bapak Nanda memutuskan untuk melakukan short hedge dengan menggunakan LQ Future dengan variabel pokok LQ 45 ya yang digunakan oleh Bapak Ananda untuk menghitung beda portfolio. Jadi LQ 45 itu 45 emiten yang termasuk dalam biasanya papan atas gitu ya. Indeks LQ 45 udah stabil gitu ya. Ada lagi juga emiten yang termasuk green, green gitu. Green berarti kan perusahaan-perusahaan dengan menggunakan konsep yang green gitu. Jadi dia itu care dengan limbah industrinya gitu kan.
dia akan care dengan jadi segala sesuatu dia udah care lah. Saya reuse, reduce, recycling. Nah, itu udah begitu. Jadi itu ada beberapa termasuk dalam green. Ada juga yang blue gitu kan. Nah, gitu. Jadi banyak ya indeks-indeks. Kemudian market info itu yang dikeluarkan BS, Bapak Nanda memperoleh informasi bahwa saat ini harga LQ future untuk kontrak berjatuh tempo 3 bulan ada 290. Karena kontrak LQ future itu memiliki multiplier itu 500.000 per poin indeks, maka nilai satu kontrak berjangka indeks adalah 500.000 kali 290, dapatnya 145 juta. Lanjut, masih banyak ya. Nah, banyaknya kontrak LQ future yang diperlukan Bapak Nanda untuk melindungi portfolio saham dirumuskan sebagai beta P kalikan VP ya dibagi dengan VF. BP itu adalah beta portfolio saham. VP ada nilai portfolio saham. VF adalah nilai kontrak berjangka. Apabila portfolio saham sebesar 10 miliar itu dikelola oleh Bapak Nanda memiliki beta portfolio 1,2, maka banyaknya kontrak berjangka LQ future disyaratkan adalah 1,2 kali 10 miliar bagi 145 juta. 145 juta tuh yang tadi ya. Nah, itu itunya yang di kotak itu loh, di apa namanya? Di kotak depan itu ya, dapatnya 82,73 atau dibulatkan menjadi 83. Jadi, agar secara efektif melindungi nilai portfolionya, Bapak Nanda disyaratkan untuk melakukan posisi jual atau short position sebanyak 83 kontrak LQ future. Sudah selesai, teman-teman. Terima kasih. Kita foto dulu, teman-teman. Izin untuk saya mengambil absen di itu teman-teman ya, untuk mata kuliah MKI ya, yang masuk siapa aja. Yuk, maaf ya, saya izin close dulu ya videonya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya, 3, 2, 1. Baik. Baik, teman-teman. Kita istirahat 15 menit untuk dilangsungkan dengan RKD ya, teman-teman. Iya. Saya close dulu. Saya tidak close. Kita istirahat. Kita akan mulai di 1.15, teman-teman. 13.15 ya.